Siap, lanjut. Terus, Nah, nah, sampai di satu ketika saya bawa anak saya yang masih bayi, anak saya yang pertama, ke tempat ibu. Itu ditolak. Sampai saya bawa anak saya yang kedua, itu pun ditolak. Baru diterima oleh ibu saya kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dari sekarang. Kenapa bisa diterima? Karena ternyata ibu saya dibuang oleh anak-anak yang lainnya hanya demi harta. Oke. Masalah warisan tadi ya, Pak? Betul. Ya. Dan akhirnya ibu saya malah telepon saya yang jemput. Oke, Masya Allah. Saya, ya surga dibuang, saya tampung. Benar. Kasarnya begitu kan. Bicaranya seperti itu. Surga dibuang nggak apa-apa. Saya ambil. Oke. Ibu saya kok. Sekarang ibu saya ikut saya. Tinggal Status Hindunya. dengan status, Sekalipun dengan status Hindunya. iya, tinggal bersama. Iya. Tapi hampir setiap hari tetap saya ajarkan. Biarpun hak vetonya untuk memberikan hidayah itu adalah haknya Allah. Iya. Yang tadinya dia nggak pernah bisa bilang astagfirullahaladzim, sekarang bisa. Yang dia biasa makan nggak pernah bicara bismillah, sekarang bicara bismillah. Tapi masih Hindu, Pak? Masih Hindu. Saya nggak masalah. Kenapa? Karena haknya Allah. Iya. Betul dong? Betul. Itu yang punya hak Allah. Kekuatannya hanya di tangan Allah. Karena paling sulit itu adalah proses menjadi seorang dai. Oke, benar. Kalau yang lain itu, kerjaan itu sampingan. Iya dong? Iya. Kerjaan apa dia? Oh, pengusaha tekstil. Oh, pengusaha apa dia? Oh, pengusaha komputer. Kerja apa dia? Oh, dia konsultan pajak. Oh, dia konsultan pekerjaannya kehakiman. Itu hanya sampingan. Tapi bagi seorang muslim yang cerdas dan memahami bahwa tugasnya dia, pekerjaan sesungguhnya adalah seorang dai. Iya. Itu kalau misalnya dilihat, Bapak udah tinggal bersama sama orang tua yang dulunya ada masa kelam lah ceritanya, Pak ya. Ada masa kelam gitu lah. Dan itu poin apa sih, Pak, bisa dikasih ke kami biar kami yang ngerasa sayang lagi sama orang tua atau ngerasa oh itulah ibuku gitu. Saya nggak ada merasa di titik itu. Oh. Karena saya nggak punya sifat pertama, saya nggak punya sifat mohon maaf. Iya. Saya nggak punya sifat pada saat saya pencarian sebuah agama yang ingin saya pilih. Itu saya nggak lari ke hal-hal negatif, padahal saya pada saat itu labil. Oke. Saya nggak lari ke minuman keras, hammer, ataupun diskotik dan lain sebagainya. Itu saya nggak kenal. Saya mencari. Saya benar-benar mencari. Jadi saya nggak punya untuk sifatnya itu iri. Oke. Saya nggak ada yang sifatnya mohon maaf bukan munafik, tapi saya nggak punya sifat dengki. Saya nggak punya sifat serakah. Saya nggak punya sifat dendam. Oke. Gitu. Nggak ada itu semua. Saya cuma punya sifat pasrah aja sama Allah. Pasrah ya. Udah. Kalau misalnya dari 4 sifat yang Bapak nggak ada tadi, poin pertama ketika Bapak labil itu di usia-usia labil, itu kan ada faktor lingkungan, terutama teman. Ya kan, Pak? Saya berusaha menjauh semuanya pada saat itu. Berarti Iya, saya benar-benar 3 tahun itu kurang lebih mencari circle lah. bukan circle. Saya melupakan semuanya. Saya mencari untuk percaya kepada diri saya. Saya nggak mau tanya siapapun. Oke. Sekalipun saya punya teman dekat, tidak dimungkiri. Pasti ada dalam teman kita, ada yang teman dekat. Tapi saya tidak menanyakan. Padahal dia Islam. Padahal di Islam. Tapi saya tidak tanya. Saya diam. Karena saya pengen jawaban itu langsung dari Robku. Oke. Bukan dari perantara. Biarpun mungkin perantara, Allah yang ngasih perantara ke dia untuk menyampaikan kepada saya. Tapi saya bukan ke situ dulu. Saya ingin mencari untuk kolbu saya. Saya ingin mencari untuk diri saya. Oke. Saya untuk mencari untuk hati saya. Berarti itu dulu untuk mencari jati diri dulu ya, kebenaran dulu, hakikatnya dulu, bener ya. Kemudian kalau misalnya gitu, kemudian tentu dong kita harus nyari guru ya.
biasanya ada orang yang mualaf itu ketika guru nggak ada, dia kembali lagi ke agamanya. Oh, alhamdulillah tidak saya. Ah, Saya tidak. Biarpun pada saat itu jujur aja, pencarian guru saya itu prosesnya 16 tahun. 16 tahun. Tapi saya tidak kembali ke agama awal atau agama yang lain. Tidak. Bahkan kepikiran aja tidak. Oke. Biarpun pada saat itu sholat saya masih banyak yang bolong. Itu loh. Biarpun masih sholat saya banyak yang bolong. Tapi 10 tahun terakhir, Masya Allah. Masya Allah. Itu yang katakan Bapak bisa bilang tidak itu menanamkan dalam diri sendiri prinsip atau Prinsip saya. prinsip ya? Iya. Bukan karena terlanjur. Terlanjur dalam arti? Terlanjur udah jauh dari udah dari orang tua jauh, udah dosa dan Tidak. sebagainya. Oh, tidak ya. Nggak. Jadi setelah Islam itu langsung terus belajar terus ya Pak? Iya. Mencari. Mencari terus. Mencari. Sehingga mantap. Mencari. Nah, sampai akhirnya 10 tahun yang lalu, saya sholat di salah satu masjid di daerah saya. Iya. Imamnya itu, di situ saya jujur, saya pernah mengucap kepada Allah, jikalau hatiku bergetar, tunjukkan ya Allah bahwa dia adalah ustadzku. Oh. Itu saya sudah pasrah pada saat itu di titik bawah. Ah. Nah, pada saat saya sholat di masjid, yaitu Masjid Raya Cipinang Muara. Nah, ustadznya itu adalah Ustadz Aryo Sina. Dia imam pada saat itu. Pada saat dia selesai sholat, waktu dia mulai sholat di pertengahan, itu getaran muncul. Dan saya memberanikan diri setelah dia selesai, Sholat. Ustadz saya pengen belajar. Oh. Baru itu untuk tergerak mau bilang itu ya. Untuk nyari ustadz benar. Dan disitulah saya dituntun. Oke. Dan apa yang saya harapkan, ternyata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gitu, sampai saya proses menghafal Al-Quran. Saya setoran, sampai akhirnya saya dipertemukan oleh guru-guru yang terbaik. Tidak hanya sekedar dia, saya dipertemukan langsung 4 mata oleh Ustadz Adi Hidayat, oleh Ustadz Abdul Somad, oleh Ustadz Ahmad Ridwan, oleh Ustadz Bashir, banyak. Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Nah, itulah proses-proses saya. Akhirnya saya dipertemukan satu persatu. Oke. Dari itu proses itu kalau dilihat dari titik garis benang merahnya itu karena Bapak udah atau antum sudah memperkuat diri sendiri tadi ya, memperkuat diri sendiri untuk Insya Allah. meyakinkan. Insya Allah. Sekarang kan simpel saja, Mas. Allah ngirim seseorang kepada saya atau saya datang ke tempat seseorang itu kan langkah kaki saya karena ridhonya Allah. Kenapa saya harus melangkah ke dia? Kenapa harus saya sampai ke dia? Itu kan karena langkahnya Allah yang perintahkan. Iya. Kemudian balik lagi ya, mungkin kita untuk diskusi lagi. Ini balik kita ke belakang Pak. Ya. Ketika antum udah punya privilege lah, privilege ya kata orang sekarang itu privilege-nya udah ini. Terus antum buka gerbang baru untuk pindah, ya kan? Untuk pindah. Nah dari situ perbedaan apa sih Pak yang bisa antum ambil hikmahnya atau ambil hibrohnya, perbedaan yang sangat terasa oleh antum sendiri sampai sekarang gitu Pak? Antara Hindu sama Iya. Islam. Iya. Mungkin posisi antum waktu dulu itu bedanya gimana, terus sekarang gimana gitu. Tenang. Tenang. Oke. Karena simpel saja lah. Kan Allah jelas mengatakan, kalian kerja dari pagi sampai malam. Kalian lelah. Tempat kalian untuk curhat sama aku di sholat. Iya. Kenapa engkau sholat hanya 5 menit? Padahal engkau sedang curhat kepada aku. Kau sedang mengadu kepada aku. Itu satu kenikmatan bagi umat muslim yang gak ada didapatkan di tempat lain. Kita curhat langsung sama Allah. Kenapa harus dibikin 5 menit? Kenapa gak dinaikin?
Oke. Betul kan? Betul betul. Seperti contohnya lagi, masalah rezeki. Ah, Kita genggam pasir. Begitu kita genggam pasir ini jatuh. Berarti ada yang nampung kembali ke alam. Mungkin itu haknya si A, iya. mungkin itu haknya fakir miskin. Tapi begitu kita buka, ada genggaman di sini sedikit. Ini rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu hakmu. Oke oke. Berarti sekarang antum udah punya apa ya, rezeki yang lebih lah ceritanya Pak ya. Kalau bisa dibilang begitu, dan itu gimana antum bisa menilainya atau melihatnya, itu karena agama antum Islam atau karena antum sendiri gitu. Sekarang begini, simpel aja. Kalau antum ngejar bayangan itu kan susah. Iya, Iya dong. bener. Sinar itu kan nur. Oke. Ya. Ya kalau antum cerdas, antum balik dong badannya. Biar bayangannya yang ngikut. Antum cerdas dong. Matahari di situ. Ngapain antum ngebelakangin matahari? Matahari nur. Nur. Kalau kita bicara di alam mahfuz, itu Allah. Ya kita kejar Allah dong. Kita kejar Allah. Ya bayangan ngikut. Ya dunia sama. Oke. Ngikut sendiri. Kan jelas kata Allah dalam surah Al-Fajr. Wal fajri wa lailil asr. Nah, Ya kan? Wasyafi wal watr. Wal laili iza yasr. Udah jelas kok di situ. Terus kenapa? Mesti kita ngejarin bayangan yang kita sendiri nggak bisa nyolek. oke. Nyolek aja nggak bisa. Nyentuh aja nggak bisa. Balik. Artinya, dalam hidup ini ego jangan dibesarin, hati jangan dikecilin, dibalik. Itu loh. Bernusuzon semuanya, jangan apa-apa seuzon. Nah, kita